pantaskan diri menjadi hambanya, kekasihnya. Ciri-ciri hamba patuh, ciri-ciri kekasih, sering menyebut nama yang dikasih, mengenal yang dikasih. Kalau sudah kenal, sudah cinta, maka tidak ada namanya beban. Yang ada namanya hadiah. Maka niatkan bekerja untuk negeri ini, memberi hadiah untuk saudara-saudara kita. Insya Allah Bapak Ibu happy, bahagia. Karena bahagia yang kita cari, rezeki sudah Allah jamin, tapi bahagia belum dijamin. Semoga Allah Ta'ala memberi bahagia kepada kami, kepada Bapak Ibu, kepada siapapun yang memimpin negeri ini, siapapun yang menjadi bangsa rakyat di negeri. Semoga negeri ini menjadi baitun, negeri yang menyembah Allah, rakyatnya patuh dan cinta kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra binabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min wadi Makkah ila al-Masjidil Aqsa wa min as-sakhrati ila al-muntaha wa min al-kursi ila al-arshil ula. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah kita diberikan negara yang sangat luas. Dan alhamdulillah sampai hari ini pemilu kita masih damai. Alhamdulillah, semoga ini bertahan terus. Ya. Dan semua itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Negara yang besar, masyarakatnya banyak, sangat majemuk, sukunya juga banyak. Allah izinkan makhluk lemah seperti kita untuk mengelolanya dengan baik. Semoga nikmat ini bertambah. Amin rabbal alamin. Puji syukur ini tidak sempurna kecuali kita berterima kasih juga kepada pemersatu umat manusia bahkan alam semesta. Nabi rahmatan lil alamin, kasih sayangnya tidak hanya kepada yang percaya kepadanya, kasih sayangnya juga kepada yang menentangnya atau yang tidak mengenalnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh aneh hari ini orang yang meyakini ingin menghidupkan sunnah Nabi, ingin membangun negara-negara ala Nabi, jangankan yang berseberangan iman dengannya, yang seiman pun dia rusak, dia lukai, dia sakiti, dia bom. Ini yang terjadi hari ini di banyak wilayah di Timur Tengah. Sesama baca la ilaha illallah, masjid Jumatan dibom. Di Mesir, di Sinai sebelum pandemi, masjid Jumatan dibom. Karena masjid itu masjid sufi, masjid yang suka sholawatan dan bertawassul istighasah. Dibom sesama muslim. Padahal yang sholat di situ ada anak kecil yang tidak mengerti apa-apa. Dan ternyata negeri kita sebelum itu juga ada yang sering dibom itu masjid-masjid polisi ya. Betul. Oh, sekarang nggak lagi ngebom, masuk ke kepala anggota kita. Ya, semoga ini bisa dirapikan baik-baik ya. Jangan kemudian mereka yang sedang mencari kesadaran beragama itu kemudian diberi hukuman, tapi bimbing mereka. Bapak Ibu, wabil khusus
Saudaraku, ternyata beliau sekarang sudah bintangnya sudah 3, Komjen Doviri. Ya, saya masih ingat masa pandemi, saya dapat tugas dari guru-guru saya, ini banyak ustadz tiarap, bahkan banyak ustadz meninggal. Kamu buat pengajian, terbuka kemana-mana. Jadi meskipun tantangannya nyawa saya, kena virus dan segala macam, dan betul, semua jenis pandemi yang turun, saya kena Pak. Ya ngerasain, oh ini yang terasa sama orang. Maka kita bisa bercerita, bagaimana cara kita wake up, cara kita mengisolasi hati, nggak perlu kita mengisolasi tubuh ini. Dan Alhamdulillah, berakhir dengan adanya antivirus, apa sebutannya vaksin, maka saya pun mengurangi perjalanan dakwah keluar kota. Ya, aneh sih ya, harusnya sekarang lebih banyak. Tapi menurut saya tugasnya berkurang. Bapak Ibu, semua jajaran kepolisian, waktu 2021 juga, saya ngisi Maulid Nabi di Mabes juga. Masih ingat? Ya, waktu itu semuanya pakai masker. Duduknya jarang-jarang, di jarak-jarak begitu. Yang hadir cuma beberapa orang, cuma perwira-perwira tinggi yang di depan. Saya nggak tahu yang anggota lain di mana ngumpulnya. Di situ kami menyampaikan satu kalam, ternyata ditanggapi dengan baik oleh sahabat-sahabat kepolisian. Kami sampaikan satu kata, kiai-kiai, ustadz-ustadz itu tidak usah diintelin, diintilin aja. Tidak lama setelah itu, saya lihat, alhamdulillah ada pola yang berubah. Teman-teman kepolisian lebih senang menemani para kiai, bukan mencurigai para kiai. Dan itu saya lihat sudah banyak. Dan khusus setiap kali saya melihat hadir di suatu pengajian, unsur-unsur kepolisian, begitu juga dari TNI saya lihat hadir. Maka secara pribadi, kami sebagai aktivis dakwah pengajar ilmu-ilmu keagamaan, menyampaikan terima kasih kepada lembaga Kepolisian Republik Indonesia. Semoga Allah memberkahi kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Ini bukan menjilat Bapak Ibu, karena saya anti menjilat. Saya mengamalkan satu hadis. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Yang tidak bersyukur kepada makhluk tidak disebut bersyukur kepada Khalik. Maka semoga ini berkembang lagi. Ya, nggak usah lalu curiga dengan para ustadz. Temani aja mereka. Insya Allah mereka nanti paham bahwa baik polisi, baik ustadz, baik kiai, baik tentara, baik masyarakat jamaah menginginkan negeri yang makmur. Makmur itu dua, makmur yang zahir dengan kesejahteraan, ada makmur yang batin yaitu dengan kebahagiaan. Dan orang nggak ada bahagia kecuali dengan agama. Mesti beragama. Itu sebabnya peran para kiai itu, para ustadz itu sangat-sangat sentral sekali. Semoga Allah Ta'ala menguatkan guru-guru kita, para kiai, para masyaikh. Amin ya rabbal alamin. Karena tema kita tentang Isra Mi'raj, bolehlah kita sedikit berkisah dengan riwayat-riwayat yang sahih, yang valid tentang Nabi Muhammad SAW. Mau dengar? Ya. Biasa dengar perintah, sekarang dengar kisah. Ya. Semoga lebih rileks. Semoga nggak tertidur Bapak Ibu. Ini riwayat saya ambil dan saya kumpulkan dari kitab yang paling valid di dalam Islam setelah Al-Quran, yaitu Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan lainnya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Beliau sendiri yang berkisah. Suatu malam, tiba-tiba ketika aku tertidur di rumah Ummu Hani, salah satu keluarga beliau yang berada
masih di dalam komplek Masjidil Haram. Jadi dulu rumah itu yang sekarang kita jadiin tempat tawaf, itu dulu rumah. Dulu Nabi Muhammad SAW menghabiskan waktu malamnya di rumah yang terdekat dengan masjid. Sedang tidur-tiduran, belum beliau tertidur, tiba-tiba adani Jibrilu bi Buraq. Sahabatku Jibril. Jadi Nabi ini punya sahabat nggak hanya manusia, Pak. Maka bagi saya bersahabat dengan pejabat itu biasa. Tapi bersahabat dengan pejabat langit itu yang luar biasa. Pak Doviri sudah punya sahabat langit belum? Biar backupnya kuat, ya. Sahabat langit beliau Sayyidina Jibril alaihissalam. Jibril ini termasuk malaikat al-mala al-a'la. Jadi di atas Sayyidina Jibril itu masih ada malaikatnya lagi yang lebih tinggi. Jadi Sayyidina Jibril itu bukan malaikat tertinggi, tapi karena beliau membawa pesan tertinggi, makomnya jadi lebih tinggi dari malaikat yang lain. Sayyidina Jibril biasa. Coba bayangkan Jibril itu, malaikat-malaikat itu Bapak Ibu, pakaiannya berserban putih, pakai jubah. Jubah itu bukan gamis. Gamis itu dalemannya. Habis itu ada kayak mantel. Lalu pakai seperti ini. Makanya saya mengamalkan, ini namanya rida. Rida itu selendang yang ditaruh di bahu kanan atau kiri. Ini pakaian malaikat. Cuma malaikat nggak pakai kopiah hitam, Mbak. Ini karena kita orang bumi, kita bukan orang langit. Nah, ada masanya nanti kita pakai serban, beberapa pakai serban. Lalu malaikat itu menunggangi satu kendaraan. Coba bayangkan kendaraan yang sangat gagah sekali, lebih gagah dari semua kuda yang dilihat. Namanya Buraq. Sudah terbayangkan? Jadi jangan dibayangkan Buraq itu kayak hewan kecil, enggak, dia gagah sekali. Buraq dari kata barq berarti kilat cahaya. Maka Buraq itu kecepatannya lebih cepat dari semua pesawat yang ada hari ini. Tiba-tiba kata Sayyidina Muhammad SAW, Jibril nyapa aku, Muhammad, yuk jalan, jalan-jalan yuk gitu. Nabi Muhammad SAW jalan-jalannya begitu, Pak. Jalan-jalannya sama yang di langit. Tapi sebelum jalan, ya beliau ada aktivitas dulu di Masjidil Haram. Selesai di sana, beliau diterbangkan ke satu tempat. Apa kata Nabi SAW mengenai kecepatan Buraq? Buraq itu sejauh mata memandang, sejauh itulah kakinya sampai. Jauh nggak itu? Jadi dia lihat kemana, dia meloncat, langsung sampai. Tapi sebelum naik, si Buraq ini cuek aja. Dia ngeliatin, siapa yang naikin gua nih? Dia nggak kenal yang naik itu siapa. Dikira oleh si Buraq yang naik itu nabi-nabi biasa. Nabi ini kan ada 124.000 dan Buraq menjadi kendaraan mereka semua. Jadi Buraq ini sudah tua Bapak Ibu. Buraq ini sudah dipakai oleh Nabi Adam sampai nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaiki Buraq, Buraq masih biasa, masih terlihat gagah, tapi tidak sombong. Ditegur oleh Sayyidina Jibril, Buraq, itu biasa diajak ngobrol Buraqnya. Tahukah kamu siapa yang menunggangimu? Buraq mengatakan, la, tidak. Lalu Sayyidina Jibril mengatakan, tidak ada yang menunggangimu sebelum ini yang lebih mulia dari yang sekarang menaikimu. Baru dia keringetan.
Baru dia gemetar. Baru Buruk paham itu sang Muhammad bin Abdullah, Nabi terakhir, Rasul penutup. Jadi Buruk ini punya ruh. Maka Bapak Ibu, kalau yang punya hobi berkuda, ada yang suka hobi berkuda, Pak? Kuda itu suka diajak disapa, suka dielus-elus, walaupun dia nggak ngerti kita ngomong apa, itu suka dielus-elus. Kalau kepolisian ada pasukan berkuda nggak, Pak? Ada. Wah, itu mereka lebih paham dari saya lah. Nggak langsung dipakai-pakai, nggak langsung cuma dikasih makan. Dia suka disentuh. Harus ada touch, semacam sentuhan-sentuhan kepadanya. Nabi Muhammad SAW, arhamul ibad bi khalqillah, makhluk yang paling sayang kepada semua makhluk. Maka Buruk yang tadi gemetar pun dielus sama Rasulullah. Barulah kemudian di jalan. Terbang, turun pertama, itu di satu kota yang namanya Yathrib. Dengar Yathrib? Yathrib itu nama orang yang dulu suka berdagang dan juga suka bertani. Yathrib inilah yang kemudian menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Semoga yang belum ziarah ke sana Allah izinkan, Allah kasih rezeki ke sana. Amin ya rabbal alamin. Mulai nabung, jangan cuma amin ya. Mulai hari ini nabung 500.000. Orang yang sudah niat pasti sampai ke sana. Insya Allah. Sampai di Yathrib, Sayyidina Jibril mengatakan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Ya Muhammad, salli rakaatain. Salatlah engkau 2 rakaat. Itu masih kebun kurma, Bapak Ibu. Kata Nabi Muhammad SAW, aku melihat kebun kurma yang banyak sekali dan subur. Beda dengan Mekah. Salatlah beliau 2 rakaat. Setelah beliau salat, Sayyidina Jibril berkalam, bikin bocoran. Apa bocorannya? Hei Muhammad, tempat inilah cikal bakal engkau hijrah. Jadi Nabi sudah kasih tahu, hijrahnya tempatnya adalah Yathrib. Lalu beliau terbang lagi. Ya, kisah ini saya ulang-ulang karena saya pun senang menceritakannya dan senang kalau mendengarnya. Sampailah beliau di satu tempat di daerah Syam atau Sinai. Nabi Muhammad SAW mengatakan, Ra'aitu Musa alal kathibil ahmar. Aku melihat saudaraku Musa, beliau berada di gundukan tanah yang tinggi memerah. Yusolli fi qabri. Beliau salat di dalam kuburnya. Bapak Ibu, kalau orang udah meninggal masih ada salat nggak? Enggak. Itu ada hadisnya. Kalau udah meninggal wajib salat nggak? Masih ada kewajiban salat habis wafat? Enggak. Enggak ada ya? Lalu salat apa itu? Kita sholat, mohon maaf, mungkin kita sholat ingin bayar hutang atau bayar kewajiban, menggugurkan kewajiban. Dan jujur saja Bapak Ibu, kita ini sholat kebanyakan ingin melepas kewajiban, artinya itu beban. Benar nggak? Betul? Ya, jujur nih teman-teman ini yang di belakang, disuruh cara panas-panas, itu kalau nggak kewajiban nggak bakal mau kan? Ya, maunya duduk-duduk aja kan? Jadi kita ini kebanyakan karena diperintah, dipaksa, takut kena ancaman, kita kemudian melakukan suatu ibadah. Orang sudah meninggal, salatnya bukan lagi karena dia diancam, bukan lagi hendak mencari pahala. Salat sudah meninggal, itu bukan salat melaksanakan tugas, tapi itu namanya salat mahabbah, salat cinta. Salat ingin mendekat kepada zat yang maha dicinta.
Salat yang tanpa beban. Ada ungkapan di kalangan guru-guru kami yang dihafalkan dari kecil. Ketika kami teliti, ternyata ini kalam dari Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Umar? Mutu qabla an tamutu. Ini kalam sahabat. Matikanlah dirimu sebelum engkau betul-betul mati berpisah nyawa dengan badan. Apa maksudnya? Orang mati kalau ibadah bukan terpaksa. Orang yang mati, dia ibadah karena cinta. Ini saya mau tanya Bapak Ibu, ini kerja di Mabes ini, di lembaga ini terpaksa atau cinta? Cinta apa? Cinta duit apa cinta Allah? Bumi ini, negara ini milik Allah atau milik siapa? Milik Allah atau milik siapa? Ayatnya jelas, wa ardullahil wasi'ah. Surat Az-Zumar, bumi Allah itu luas. Dan negara kita salah satunya. Walillahi ma fis samawati wal ard. Milik Allah lah langit atau yang di bumi. Maka menjaga negeri ini bagian dari rasa syukur kepada pemberian Allah. Maka Bapak Ibu ini punya tugas yang kami tidak sanggup lakukan. Apa tugasnya? Menjaga kedamaian di bumi Allah yang bernama Indonesia. Tugas mulia atau tidak? Tugas mulia atau tidak? Ya, kalau negara nggak damai, Bapak Ibu bisa sholat dengan tenang nggak? Bisa tidur dengan tenang? Teman-teman kita di Gaza mau tidur, tar. Ya, lagi sarapan, duh. Setiap hari kita justru petasan kalau begitu. Kalau pagi-pagi dengan, siapa yang nikah nih? Begitu nggak? Beda cara menanggapi. Dulu nenek saya masih ingat, kalau ada bunyi mercon, bunyi petasan, apa kata nenek saya? Itu apa tuh? Belanda datang lagi katanya. Nenek biasa sudah sepuh. Ingatannya masa lalu. Dan negeri ini damai, alhamdulillah. Cuma sekarang bom di mulut sekarang. Benar ya? Di mulut Ustadz. Bom itu sekarang bentuknya kalimat-kalimat. Bapak Ibu Saudara makan Allah, jika negeri ini milik Allah, maka menjaganya tanda bersyukur kepada Allah, maka Bapak Ibu wajib mencintai pekerjaannya. Kalau sudah cinta, tahu-tahu sudah 10 tahun aja. Tahu-tahu udah 20 tahun. Pak Doviri udah berapa tahun, Pak? 25 tahun. Padahal dulu gagah, sekarang masih gagah aja. Apa maksud saya? Orang kalau cinta 35 tahun rasanya 3 hari. Tapi kalau kita nggak cinta, tugas setengah hari rasanya setengah tahun. Ibu pernah duduk sama cowok galak gak? Sampai kita galak juelek. Itu 2 menit sama dia, rasanya gimana? Lama, rasanya 2 tahun. Gimana Mas? Yang jomblo-jomblo ini, ada yang jomblo? Duduk sama perempuan cantik. Enggak ketus loh ya, cantik. Cantik, enak dilihat. Kayaknya kalau di MRT itu pengen lama-lama gitu ya. Udah 5 menit, kok rasanya 5 detik. Itu baru duduk sama makhluk. Ini kias berikutnya. Suka ngopi-ngopi nggak? Suka nongkrong nggak? Suka ngafe? Mungkin sebagian tidak suka. Yang suka duduk-duduk nongkrong ngafe. Kalau kita nongkrong ngobrol sama orang yang kita suka, apakah itu teman, apakah itu kekasih, tahu-tahu udah habis waktu 3 jam. Kenapa? Karena cinta. Jadi kalau orang cinta pekerjaannya, karena Allah. Nah ini ingat, bukan karena duit, capek Pak karena duit. Apalagi
Nyesek ini ya, mikirin naik jabatan, naik pangkat, itu nyesek. Jalani aja. Kejar, tapi santai aja. Ya, as-sakinah, mesti ada ketenangan di hatinya. Maksud kami menyampaikan ini Bapak Ibu, baik sendiri atau kita semua, apapun tugas yang Allah berikan hari ini, cintai itu. Maka rasanya dunia ini sebentar saja. Ya, baik. Sahnya kita lanjut. Nabi Musa sholat, tetap sholat di kubur, tidak cari pahala. Ia hanya ingin mendekat kepada yang maha kuasa. Nabi Musa, nabinya Bani Israel, tapi nabinya kita. Tetapi risalah dia bukan untuk kita, hanya untuk Bani Israel. Tadi yang dibaca di ayat kedua surat Al-Isra. Hudan li Bani Israel. Kami berikan Taurat kepada Musa. Ini sebagai hidayah, petunjuk bagi Bani Israel. Bukan untuk semua umat manusia. Agama Yahudi, dia agama bangsa. Bukan agama yang sifatnya misionaris. Jadi agamanya turun hanya suku Yahudi. Beda dengan Muslim, Islam, dan Kristiani. Ini agama dakwah, agama misionaris. Fastabiqul khairat, sudah berlomba-lomba saja. Ya, ada yang jualan surga, ada yang nakut-nakutin orang pakai neraka. Saya tidak, itu dua-duanya. Kami ingin menawarkan bab yang lain, yaitu mencintai zat yang menciptakan surga dan neraka. Karena kalau hanya sekedar surga, surga itu makhluk. Kalau takut ke neraka, neraka pun makhluk. Kita ini dididik dari kecil, amal cari surga, dosa takut neraka. Ini mirip seperti anak kecil. Anak kecil tuh suka dididik begini, awas kamu kalau nggak sholat, nih, papa pukul. Dipukullah sesekali. Akhirnya si anak, kalau hanya dia sholat, kalau ayahnya nggak di rumah, dia nggak sholat. Ayahnya di rumah, tapi kalau rotan nggak kelihatan, cuek aja. Kayaknya ayah lagi lupa nih. Anak kecil ada lagi satu lagi. Kalau nggak diiming-imingi, nak, kamu kalau puasa 30 hari, ayah kasih hadiah sepeda. Akhirnya dia puasa. Coba, yang begitu berlakunya pada anak-anak. Orang-orang seperti kita, kalau ada orang lain ngomong gini, ini Bapak Ibu yang sudah dewasa ini dewasa semua kan? Ini mas-mas yang jomblo sudah mimpi kan? Sudah mimpi basah? Ada orang ngomong nih, Mas, kamu kalau mampu puasa 30 hari, dikasih hadiah sepeda. Kita ketawa nggak dengar begitu, Pak? Bagi kita lucu, hari ini ada orang ngomong begitu. Betul nggak, Bu? Karena itu tidak lagi berlaku bagi anak orang-orang yang sudah dewasa. Iming-imingan dan ancaman itu untuk orang yang jiwanya masih kecil. Tadi saya lihat ada istilah bermoral ya. Apa? Mana kalimat bermoralnya? Ada. Ada kata jiwa nggak? Tapi dalam lagu Indonesia Raya ada jiwa. Bapak Ibu, moral itu hasil dari jiwa yang bercahaya. Jiwa yang sudah dewasa. Jiwa yang kalau berbuat bukan berharap ada poin di situ. Tapi dia berharap. Karena dia sadar ini itu baik, maka aku ambil. Tapi sepertinya kita masih karakter begitu ya. Udah seumuran 20, 25, 30, 31, 40, 50-an. Kok ada kebaikan mesti ada dulu iming-imingan. Larangan sesuatu mesti berarti jiwa kita belum dewasa. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau sholat malamnya masih karena berharap pahala, berarti jiwa kita belum dewasa. Imam Sufyan Ats-Tsauri setiap kali terbit fajar dia nangis. Ditanya oleh muridnya, "Lima tabki?" Kenapa engkau menangis wahai Tuan? Apa jawaban beliau? Jika terbit fajar, habislah waktuku berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala.
Udah begitu belum, Mbak? Bapak Ibu mungkin ada yang lagi tugas keluar kota. Itu ketika mau pisah dengan pasangan, kayaknya berat berpisah. Pernah mengalami itu? Atau yang belum berpasangan punya orang tua, mau pisah, itu berat sekali. Itu cinta. Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri, dia bab cinta. Sholat sunatnya pun bab cinta, apalagi sholat wajibnya. Maka kita tunggu nanti ya, semoga zuhur nanti tambah ramai yang sholat karena bab cinta. Bukan lagi sekedar pahala. Atau mau naik pangkat terus puasa 7 hari. Ada yang begitu? Datang ke kiai, Pak Kiai, saya mau naik pangkat. Terus gimana? Kasih wirid dong. Kasihlah wirid 7 hari puasa. Seandainya nggak naik-naik pangkat, itu orangnya akan ngomong, sepertinya si kiainya kurang ampuh. Wiridnya nggak tembus. Tapi saya ulang-ulangi Bapak Ibu, ini dulu sering saya sampaikan. Makhluk hamba yang paling tidak disuka sama Allah adalah hamba yang beramal-amal akhirat, tujuannya untuk menaklukkan. Puasa itu amal akhirat, sholat amal akhirat, sedekah amal akhirat, zikir wirid amal akhirat, jangan digunakan untuk urusan duniawi. Masa-masa pemilu kemarin itu banyak yang datang ke minta wirid. Buya, gimana biar tembus nih? Saya jawabnya, kamu salah alamat. Kamu datangnya bukan ke saya, datang ke sono ya. Salah alamat. Karena kami punya kaidah, Bapak Ibu, semangat yang tinggi, wirid yang banyak tidak bisa menembus benteng-benteng takdir. Ya, itu ada di Hikam nomor 4. Bapak Ibu punya wirid 70.000, Allah gak bisa menembus takdir. Jadi aneh kalau ada orang ngomong gini, itu kalau bukan karena wirid saya malam tadi, pemilu nggak damai. Ada yang ngomong begitu? Itu dia sombong kepada Allah SWT. Songong bener. Emang wali dia doang. Emang yang doa dia doang. Terus kerja-kerja teman-teman ini kemana? Bukan begitu. Jadi kalau kita punya wirid, nah ini poinnya Bapak Ibu. Sebelum masuk ke kisah titik berikutnya. Kalau punya amalan, punya puasa, jangan lagi diniatkan untuk mengejar dunia. Apakah naik pangkat, naik jabatan, tidak usah. Cukup katakan, aku hanya hamba Allah, aku cinta kepada Allah, senang nyebut-nyebut nama Allah. Ya, orang begini yang disebut tuhina fillah, orang yang cinta dan saling mencinta karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbang lagi, sampailah di suatu tempat namanya Baitul Laham, Bethlehem hari ini. Sampai di situ, itu tempat kelahiran Sayyidina Isa alaihi salam. Nabi Muhammad diberikan 2 cairan. Satu al-laban, satu khamar. Laban itu susu, khamar itu tua. Apa yang dipilih Nabi Muhammad SAW? Susu. Maka kata Nabi Muhammad, kata Sayyidina Jibril kepada Nabi Muhammad, Allah memberi petunjuk umatmu karena pilihanmu yang benar. Mungkin sebelumnya ada Nabi yang salah pilih. Tapi Nabi Muhammad SAW pilihannya. Berkat itulah kita hari ini, walaupun mau jahat, dikembalikan lagi kepada yang baik. Kemudian terbang lagi sampai di Al-Masjidil Aqsa yang disebut di ayat pertama surat Al-Isra. Al-Masjid Al-Aqsa itu berarti tempat sujud atau masjid yang jauh. Itu arti Aqsa. Nama lainnya Al-Quds.
Al-Masjid Aqsa bukan di Gaza, tapi di mana? Yerusalem atau di tepi barat. Tapi Gaza bagian dari Palestina. Nah, ini kadang kampanyenya bercampur-campur ya. Di sana hari ini yang banyak saudara-saudara kita yang ormasnya namanya Hamas. Kalau di Gaza kelompok ormas namanya Hamas. Mereka beda ideologi. Semoga Allah islah kolbu mereka untuk memperjuangkan Palestina dan kita tetap mendukung Palestina. Sampailah baginda Nabi Muhammad SAW di Al-Masjidil Aqsa. Waktu itu Bapak Ibu, kiblat masih ke Masjidil Aqsa. Ke batu yang hari ini disebut ya, ada Qubbatus Sakhra. Ada batu di situ, ke arah itulah orang-orang mengarah. Bagi umat Islam, Ka'bah ataupun Masjidil Aqsa bukanlah Tuhan. Itu hanya simbol pemersatu arah sholat. Maka kita sholat menghadap kepada kiblat Ka'bah, bukan menyembah batu bata. Betul? Ada yang menyembah batu bata? Enggak. Kalau orang berhaji, berumrah, dia cuma berkeliling badannya mengelilingi Ka'bah, tapi hatinya menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sana ternyata disebutkan dalam hadis musilali al-anbiya. Para nabi kemudian Allah zahirkan dalam bentuk fisik. Berapa jumlah nabi tadi? 124.000 itu ngumpul semua di Al-Masjidil Aqsa. Ternyata sebuah nabi dulu pernah berdoa, ya Allah, izinkan kami berjuang menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Ini Bapak Ibu dulu pernah doa nggak? Pernah berdoa ingin jadi umat Nabi Muhammad nggak dulu? Nggak ada ya? Nggak ada. Tapi Allah kasih hadiah jadi umat Nabi. Maka ada riwayat hadis dalam Imam Ahmad dan Imam Darimi, ya, bahwa beliau Nabi Muhammad SAW menyebut dirinya untuk kita, ya, aku adalah rahmatud muhda, rahmat kasih sayang yang dihadiahkan kepada umatku. Kalau Nabi terdahulu tidak. Nabi terdahulu datang memberi peringatan, memberi kabar gembira. Sekedar itu. Tapi Nabi Muhammad SAW untuk kita disebut hadiah. Kalau hadiah berarti kemuliaan atau bukan? Kalau saya kasih gaji, itu hak. Saya kasih sedekah, itu karena duafa, lemah ekonominya. Tapi kalau saya kasih Bapak Ibu hadiah, berarti antara kita ada hubungan spesial. Suka ngasih hadiah pasangan nggak Pak? Ya, suka. Senang dikasih hadiah nggak? Senang Bu ya? Apalagi cincin ya? Tuh ibu-ibu curhat, curcol, kami senang dikasih kejutan. Mulai-mulai menumbuhkan kasih sayang di keluarga, ke anak, ke pasangan, ke saudara, ke orang tua. Kasih mereka hadiah. Walaupun mereka ngomong, nggak usah repot-repot, nggak usah begitu. Hatinya senang itu. Apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? Innama ana rahmatun muhda. Aku ini kasih sayang Allah yang Allah kirim kepada kalian sebagai hadiah. Bukan sebagai ancaman. Bukan untuk sekedar nakut-nakuti. Rasulullah punya tugas untuk itu. Tapi tugas utamanya menyebar kasih sayang. Maka aneh jika umat Islam jadi tukang ancam. Umat Islam harusnya menjadi agen-agen rahmat lil alamin. Ini yang harus dihadiahkan sesama muslim ataupun non-muslim. Lalu beliau diperintah untuk jadi imam. Inilah suatu pertanyaan besar dalam pikiran saya waktu baca riwayat ini. Bisa ya orang hidup ngimamin orang yang sudah meninggal? Nah itulah dalilnya itu. Orang hidup Nabi Muhammad SAW, makmumnya siapa?
Bahkan makmumnya tidak hanya manusia, juga malaikat. Begitu dahsyatnya Nabi Muhammad SAW. Makmum ikut imam. Itulah boleh disebut Allah menerima doa para nabi terdahulu untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Mereka jadi makmumnya baginda Nabi Muhammad SAW. Orang paling dekat kepada Allah siapa, Bapak Ibu? Bukan Nabi Adam, bukan Nabi Nuh, bukan Nabi Ibrahim, bukan Nabi Isa, bukan Nabi Musa. Orang paling dekat kepada Allah Nabi Muhammad SAW. Maka kalau ingin mendekat kepada Allah, bukan dengan sholat 70.000 rakaat, bukan. Kalau ingin mendekat kepada Allah, mendekatlah kepada orang yang paling dekat kepada Allah. Istilahnya ordal, ya. Ada kan ramai kan istilah gitu kemarin ya? Orang apa? Orang dalam, Pak. Kita mana sanggup sholat 70.000 kali? Gak sanggup. Hanya orang-orang tertentu yang sanggup baca la ilaha illallah 70.000 sehari. Ada yang sanggup, Pak? Kami bulan Ramadan ada program khalwat suluk, latihan kolbu. Salah satu menunya, programnya adalah zikir 70.000 sehari. Tahap hari ke-7. Hari pertama 5.000 dulu, latihan. Latihan. Sampai nanti si murid yang sedang berlatih tidak lagi memandang angka. Tapi angka itu perlu untuk latihan. Coba Bapak Ibu, kalau kita mau ototnya besar, itu latihannya ada nggak angkanya? Ngangkat per 12. Ada sakitnya, ada beratnya, ada keringatnya, bahkan ada cederanya. Jika orang latihan 40 hari ngangkat alat berat, 40 hari nanti ototnya terlihat. Saya lihat anggota-anggota ini awal-awal masuk, badannya Masya Allah, seksi-seksi. Tapi lama-lama, bukan seksi lagi, ya melar ya. Kenapa melar? Makannya sama dengan dia masih awal masuk, tetapi dia tidak membakar yang dia makan. Bukan karena korupsi itu saya yakin, tapi karena banyak duduk itu. Karena banyak duduk, jadi dia kemudian menjadi badan yang melebar. Sama. Ilmu rohani mesti dilatih. Tapi pengalaman kami dari murid-murid yang berlatih, hanya sedikit yang sanggup zikir 70.000 sehari. Nggak banyak yang sanggup. Terus apa modal kita kepada Rasulullah SAW? Modal kita doa dan sholawat. Maka ada latihan rohani yang unlimited, Bapak Ibu. Kata Nabi SAW, awlan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum salatan alayya. Orang yang paling aku utamakan nanti, ini mau dia kiai, mau dia murid, mau dia polisi, mau dia rakyat biasa, kalau dia banyak sholawat itu Nabi lirik. Mau dilirik Rasulullah enggak? Ini ilustrasi sederhana. Bapak Ibu ini pasti ada 1-2 orang, mohon maaf, bahkan mungkin banyak, melakukan suatu program tugas karena ingin cari perhatian yang di atasnya, benar nggak? Itu imitasi kerja alam. Alam itu seperti itu. Orang apabila tujuan dia adalah atasannya, maka dia ingin cari perhatian atasannya. Jika sang atasannya adalah Allah yang maha teratas, yang maha tinggi, maka dia ingin mencari perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan makhluk tertinggi adalah Nabi Muhammad SAW. Cari perhatiannya. Hari ini sudah berapa kali sholawat? Sudah sekali ya, pas tadi subuh ya. Asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Lumayan. Modalnya cuma gitu doang. Bapak Ibu, satu sholawat berapa? Faedahnya 10. Dan yang membalas bukan Nabi Muhammad SAW. Yang membalas Allah. Man shalla alayya, siapa yang sholawat kepadaku,
sallallahu alaihi, Allah menumpah ruahkan salawat kepadanya 10 kali. Jadi kalau ada hajat, nggak usah dikalamkan, malu kita. Salawat aja Pak, biar Allah yang membaca. Ya Allah, jika ini baik, mudahkan, jika tidak, carikan yang terbaik. Yang penting engkau tetap melirik kami, ya Allah. Yang penting Rasulullah SAW tetap memberi kami syafaat. Jangan kayak anak kecil Bapak Ibu, pengen apa harus jadi. Nggak jadi, stres. Ini banyak caleg yang udah mulai Bapak Ibu. Serius, rumah sakit sudah banyak yang ramai. Tempat terapi-terapi kejiwaan sudah mulai ramai. Gimana orang-orang begini kalau menjadi wakil rakyat? Dia gagal sekali sudah stres. Anda yang stres itu tidak pantas mewakili kami. Ya, beresin dulu jiwanya, baru maju lagi tahun depan. Tahun depan ya, 5 tahun lagi. Pantesan dia stres. Nggak pantas orang begitu mimpin. Kenapa? Kok ada satu masalah panik? Memimpin nggak boleh panik. Wakil rakyat nggak boleh panik. Termasuk yang jagain rakyat nggak boleh panik. Bapak Ibu yang makan Allah, kalau kita ini pengen sesuatu langsung jadi, itu kayak anak kecil. Ciri-ciri anak kecil minta apa, jadi ngomel. Ngomel nggak? Nah, Bapak Ibu nih kalau masih kecil ngomel ini. Saya sudah doa, saya sudah usaha, tapi Allah juga tidak kasih. Emang Allah siapa kamu? Hah? Abangmu? Bapakmu? Bukan. Allah itu Tuhan kita, kita menyembahnya. Kita justru ingin mencari perhatiannya. Allah lebih sayang kepada kita daripada orang tua. Kalau orang tua ngasih anak sesuai kehendak dia atau sesuai kebutuhan dia? Mana, Bapak Ibu? Hah? Orang tua ngasih anak sesuai permintaan, anak nih ngomong ini, "Pak, beliin mobil dong." Langsung dikasih nggak? Sayang anak loh, Bu. Bapak anaknya minta motor, umurnya masih 5 tahun, dikasih nggak? Karena sayang apa benci? Iya, belum waktunya itu karena Bapak Ibu sayang anak itu, karena sayang bukan? Apa maksudnya? Allah itu kalau belum memberi, karena Allah sayang sama kita. Saya nggak tahu Bapak Ibu punya masalah apa, punya keinginan apa. Sudah berdoa, sudah berusaha, belum dikasih. Berarti Allah sayang kita, kalau itu dikasih Bapak Ibu lupa diri. Coba perhatikan yang sudah terjadi di kalangan Bapak Ibu sendiri. Mereka yang mendapatkan sesuatu sebelum masanya. Dia yang naik terlalu cepat. Lalu lupa diri. Allah kemudian tunjukkan. Ini buktinya. Orang ini gugur di tengah jalan. Maka yang bagus itu, itulah hakikat Isra Mi'raj. Asra bi'abdihi. Allah lah yang memperjalankan. Maka pantaskan diri kita bi'abdihi menjadi sang hamba. Hamba itu patuh, hamba itu cinta. Maka modalnya cintai Allah, cintai negerinya Allah, cintai hamba-hamba Allah, cintai pekerjaan yang Allah amanahkan. Nanti Allah isra'kan jabatannya, Allah isra'kan pangkatnya, Allah isra'kan rezekinya. Tapi itu belum tinggi. Yang terhebat diisra'kan rohaninya. Itu yang kita mau. Kalau jabatan, ya umur berapa Pak pensiunnya? 58. Masih muda itu Bapak Ibu. Ya, masih ganteng itu Pak Doviri itu. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 1 tahun lagi. Wah, masih gagah itu. Harusnya diperpanjang 60 tahun itu Bapak Ibu. Iya benar ya. Dari undang-undang itu ya. Bapak Ibu yang bukan Allah, kita nggak mungkin menceritakan semua karena sudah mau jam 10:30. Tapi saya hanya ingin mengatakan bagian terakhir tadi. Pantaskan diri menjadi hambanya, kekasihnya. Ciri-ciri hamba patuh, ciri-ciri kekasih.
sering menyebut nama yang dikasih, mengenal yang dikasih. Kalau sudah kenal, sudah cinta, maka tidak ada namanya beban. Yang ada namanya hadiah. Maka niatkan bekerja untuk negeri ini, memberi hadiah untuk saudara-saudara kita. Insya Allah Bapak Ibu happy, bahagia. Karena bahagia yang kita cari, rezeki sudah Allah jamin, tapi bahagia belum dijamin. Semoga Allah Ta'ala memberi bahagia kepada kami, kepada Bapak Ibu, kepada siapapun yang memimpin negeri ini, siapapun yang menjadi bangsa rakyat di negeri. Semoga negeri ini menjadi baitun, negeri yang menyembah Allah, rakyatnya patuh dan cinta kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal awliya'il arifin wa ila man assasa biladana hadha wa ila jami'il umara wal ulama wal ra'iyah wa ahli al bilad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Azim. Salli ala nabiyyina Muhammad. Salli ala habibika Muhammad. Ya aba abi ruhina nabiyyina Muhammad. Ya Allah, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang Maha Dekat, yang Maha Memberi rezeki, yang Maha meluaskan rezeki, yang Maha memberikan rasa aman, yang Maha mengamankan hati, mengamankan diri, mengamankan negeri. Limpahkanlah salawat, rahmat, dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, limpahkan juga salawat dan salam kepada saudara-saudaranya dari kalangan para anbiya, para nabi, dan pengikut-pengikutnya, pewaris-pewarisnya, para ulama, wali, dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sampaikan juga doa ini, salam ini ya Allah, kepada siapapun yang di kolbunya ada ruh, di kolbunya ada nur, baik dia bangsa Indonesia ataupun di luar sana. Allahumma ya muqallibal qulub, Allah yang membolak-balik hati kami ya Allah tidak mampu kami kendalikan, karena Engkaulah yang mengendalikan hati kami. Maka kami bermohon kepada Engkau, Zat yang membolak-balik hati kami. Ubahlah hati ini, bolak-baliklah hati ini dari yang buruk menjadi baik, dari yang bernoda hitam menjadi bercahaya. Yang tadinya masih ada sifat-sifat buruk, jadikan kolbu kami menjadi lebih baik. Allahumma ya Allah, mungkin sebelum datang ke majelis ini, hati kami masih terhalang untuk memandang kasih sayang-Mu. Maka setelah majelis ini, izinkan kolbu kami merasakan kasih sayang-Mu. Allahumma ya Allah, mungkin sebelum kami datang ke tempat yang bersih dan suci ini, hati kami penuh dengan emosi, jiwa kami penuh dengan amarah, bahkan tidak hanya amarah kepada orang lain, amarah kepada keluarga kami, pasangan kami, anak kami, atau tetangga kami, atau orang-orang yang di jalan yang kami temui. Maka ya Allah, wahai yang menenangkan hati kami, setelah kami keluar dari majelis ini, tolong tenangkan hati kami, tenangkan jiwa kami, jadikan kolbu kami tidak lagi berambisi dan emosi negatif. Allahumma ya Allah, yang menjaga hati dan negeri kami, jagalah hati kami untuk tetap tulus dan ikhlas, jagalah negeri kami tetap aman, jadi sejahtera, menjadi tempat yang nyaman untuk kami menyembah Engkau, tempat yang aman untuk kami bersyukur kepada Engkau. Allahumma ya dafa'al bala, ya dafi'al bala, ya dafi'al syarr. Wahai Tuhan yang menjauhkan dari kami semua keburukan, jauhkanlah keburukan itu dari diri kami, dari keluarga kami, dari institusi kami, dari negeri ini. Namun jika Engkau ingin menguji kami ya Allah, terbitkan nur cinta di kolbu kami, sehingga kami tidak merasa diuji, justru kami merasa diperhatikan ya Allah. Allahumma ya Allah,
Jika ada sesuatu pengorbanan, rasa sakit, lelah, jadikan itu penggugur dosa kami. Jadikan itu membuat Engkau berkasih sayang kepada kami, membuat Engkau melirik dan memperhatikan lemahnya kami. Allahumma inna du'afa faqawwina. Ya Allah, kami sangatlah lemah, maka kuatkan kami. Kami ini sangatlah pendosa, banyak maksiat, maka tahhirna fatub alaina. Bersihkan diri kami ya Allah, lalu terimalah tobat kami. Allahumma ya Allah, Engkau mengatakan kullu bani Adam khatta'un. Wahai manusia semua, Engkau pasti ada salahnya. Ya Allah, banyak salah, banyak dosa, dan banyak masalah. Maka ya Allah, terimalah permohonan ampun dari kami. Terimalah permohonan maaf dari kami. Jika ada di kolbu ini kebencian kepada makhlukmu, mohon detik ini, saat ini Engkau keluarkan kebencian itu. Gantilah dia menjadi cahaya cinta, rasa kasih sayang kepada sesama. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna wal muslimin fa innaka anta arhamur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebaikan di dunia dengan mengenal Engkau, mengenal kekasih Engkau, membersamai pewaris-pewaris kekasih Engkau, dan jadikan kami bahagia di akhirat dengan berjumpa dengan kekasih Engkau dan diizinkan memandang keindahan wajah Engkau. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi baitihi wa dzurriyyati jamain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salawat Jibril. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi.